Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini gue akan membahas prediksi apa yang akan terjadi di chapter kedua dari manga Boruto 2 Blue Vortex yang akan rilis secara resmi kira-kira 1 minggu lagi. Dan fokus pada prediksi gue kali ini adalah pada kembalinya Kashin Koji untuk membantu Boruto mengalahkan Kode. Nah, lalu bagaimana ceritanya? Kenapa Kashin Koji tiba-tiba datang? Mari kita bahas selengkapnya, jadi check it out. Oke, setelah akhir chapter pertama Boruto 2 Blue Vortex kemarin, kita diperlihatkan ya bagaimana pertarungan antara 3 orang ini bakal segera terjadi. Di mana di satu sisi ada Kode dengan para pasukan mini Jubi-nya. Lalu di sisi lain ada Kawaki dan ninja-ninja dari Konoha. Dan di sisi terakhir ada Boruto dengan Sarada. Oh ya, ini masih menyambung ya dengan teori gue di video sebelumnya bahwa Sasuke telah tiada dan memberikan luka sayatan di wajah Kode sebagai serangan terakhir. Walau gue masih berharap Sasuke tetap hidup ya. Tapi kita coba lanjutkan cerita dari rute di mana jika Sasuke telah tiada. Oke? Nah, disinilah ya, sebelum mulai bertarung pastinya Boruto akan sedikit mengisahkan flashbacknya selama 3 tahun ini. Apa aja yang dia lakukan, apa aja latihan yang telah dia kuasai, dan bagaimana dengan nasib Sasuke. Walau memang menyedihkan, tapi karena mereka sedang di tengah-tengah pertarungan, maka mau tidak mau, Sarada di sini yang sedang dibanjiri air mata langsung mengeluarkan kekuatan Mangekyo Sharingan terbarunya bersamaan dengan Susanoo barunya sebagai bentuk ungkapan amarahnya kepada Kode yang telah menghancurkan hidupnya ini. Sementara itu Kawaki di sana yang sedikit agak bingung ya, mau mulai dari mana? Apakah akan menyerang Kode terlebih dahulu ataukah menyerang Boruto? Akhirnya dia memutuskan untuk memilih Kode terlebih dahulu karena dia diingatkan Shikamaru bahwa Boruto bisa nanti dulu. Harus Kode dulu yang dibasmi karena Kode udah jelas-jelas ya kejahatannya. Sementara walau Boruto juga sebenarnya adalah kriminal internasional, akan tetapi kedatangannya di Konoha justru malah datang membantu Sarada, bukan ikut menyerang Konoha. Nah, atas pertimbangan itulah Kawaki juga dari dalam hatinya pastinya ingin menyelesaikan semuanya dengan Boruto. Namun hanya saat mereka berdua aja. Dia nggak mau pertarungannya dengan Boruto ada yang mengganggu. Maka dari itu kita bisa saksikan ya nanti pertarungan keroyokan antara grup Konoha dengan grup Boruto melawan Kode. Lalu bagaimana dengan Kode sendiri? Apakah dia langsung kalah dengan keroyokan dari kedua sisi tersebut? Gue bisa bilang enggak. Kenapa kok enggak? Kode tanpa limiter, ternyata kekuatannya sungguh jauh tidak terkira. Coba bayangin deh, dia tahu di Konoha ada Kawaki yang punya kekuatan dari Ishiki. Lalu di sana juga ada Eida dan Daemon yang pastinya walau mereka nggak peduli ya jika Konoha hancur, tapi mereka peduli jika Kawaki kenapa-napa. Lalu di Konoha sendiri juga ada Amado ya yang menyimpan banyak sekali kekuatan rahasia. Nah sekarang kenapa Kode tahu ada bahaya seperti itu tapi tetap mau datang ke Konoha untuk menantang ninja-ninja di sana dengan penuh kepercayaan diri? Ayo, kenapa coba? Menurut gue karena kekuatan Kode udah jauh sangat meningkat. Kalau teori tentang dia yang telah membunuh Sasuke itu benar, ditambah dengan alasan kepercayaannya diri dia tadi, dan juga jangan lupa ya, dia bilangnya 2 tahun terakhir mengejar Boruto tidak henti-henti. Sekarang gue tanya, lalu 1 tahun pertama dia ngapain? Apa dia diem aja di dunia Jubi ini? Enggak kan? Nah, menurut gue bukan hanya Boruto aja yang telah berlatih selama time skip, tapi ini juga berlaku pada Kode. Entah ya, latihan apa yang sekiranya dia lakukan dan siapakah yang mengajarinya itu masih misteri. Tapi hasilnya bisa kita lihat ya,
bagaimana kepercayaan dirinya datang ke Konoha, dan juga bagaimana dia bisa mengejar Boruto terus-menerus. Coba deh pikirkan, gimana caranya Kode bisa tahu posisi Boruto? Dulu kan dia ada Eida di sampingnya ya, yang mampu memberitahu posisi Kawaki saat Kawaki kabur ini. Nah sekarang, siapa yang memberitahu posisi Boruto? Apakah dia punya rekan baru? Atau dia mendapatkan kekuatan untuk bisa mendeteksi lokasi musuh? Nah, itu ya yang kita masih belum bisa pastikan dari mana. Kemungkinan sih dia mendapatkan kekuatan barunya dari saat dia menghisap sebagian Jupi. Mirip dengan apa yang telah dilakukan Jigen dulu ya. Sehingga sekarang Kode menjadi jauh lebih kuat. Oke, kembali lagi ya. Di tengah pertarungan mahadahsyat itu, walau emang Kode awalnya dia dimalu-maluin Boruto ya dengan ditendang keras di wajahnya. Tapi setelahnya dia mengeluarkan kartu asnya. Dia akhirnya mampu menang untuk sementara ya, dan tertawalah dia. Karena akhirnya dia mampu mengalahkan Boruto dan Kawaki. Sampai ketika Kashin Koji dengan boiler gamanya datang dengan reverse Kuchiyose untuk menyelamatkan Konoha. Desa tempat asal muasal klon dari dirinya itu berada. Karena feeling dia ya, yang akan selalu melindungi desa seperti halnya Jiraiya. Lalu pertanyaannya, kemana dia selama ini? Udah lama sekali ya kita nggak melihat Kashin Koji. Terakhir kali ada pada pertarungannya dengan Jigen dan Ishiki. Nah, pada pertarungan itu, saat ia mau dibunuh, dia kan kabur dengan Kuchiyose. Nah, kalau melihat hal tersebut, pastinya kita pahamnya kaburnya Kashin Koji adalah menuju Gunung Myoboku. Karena dirinya yang memiliki DNA dan sifat-sifat warisan dari Jiraiya, pastinya juga akan memilih Gunung Myoboku sebagai persembunyian paling baik. Sekaligus, di sana dia akan melatih dirinya dengan Sage modenya. Emang, kita udah tahu ya dia bisa mengaktifkan Sage modenya saat melawan Ishiki ini. Tapi menurut gue, Sage modenya masih belum sepenuhnya sempurna ya. Karena dia masih mewarisi sifat Jiraiya yang nggak sempurna juga melakukan perubahan Sage mode. Bisa dilihat di sini ya, dari matanya aja belum ada tanda seret seperti ini, seperti Naruto. Plus, di hidungnya ada semacam tanda-tanda kata layaknya Jiraiya dulu ini dengan Sage mode yang kurang sempurna. Berarti, fix ya, ketika melawan Ishiki ini, Kashin Koji belum sepenuhnya menguasai Sage modenya. Tapi sekarang, setelah latihan bertahun-tahun bersama dengan Fukasaku dan istrinya ini, yang mau membantunya latihan Sage mode, dikarenakan mereka teringat akan Jiraiya. Dan juga ketika ditanyai apa motif latihan ini, Kashin Koji pasti akan menjawab jujur untuk membantu Konoha. Maka dimulailah latihan itu, yang mana pada akhirnya akan bisa membuat Kashin Koji melakukan Sage mode sempurna. Sehingga setelahnya, ketika nenek pergi berbelanja di Konoha dan melihat kekacauan yang timbul dari adanya kode tadi, sehingga dia memanggil Kashin Koji untuk segera datang ke Konoha sesuai janjinya untuk melindungi desa itu. Dan disinilah kita akan melihat pertarungan tingkat tinggi antara Kashin Koji dengan Kode, di mana senjutsu dari Sage modenya akan mampu membantu mereka semua untuk mengalahkan Kode yang kini sangat kuat. Karena di tim Konoha kita kan nggak ada lagi ya yang bisa Sage mode kecuali Mitsuki. Nah, karena Mitsuki juga masih kurang pengalaman karena dia masih remaja dan jarang banget ngeluarin Sage mode alias latihan mengeluarkan kekuatan dari senjutsu. Maka bisa dipastikan Sage mode Kashin Koji lah yang akan mengantarkan mereka pada kemenangan ini. Tapi nih ya, sebelum ke tutup video ini gue ada teori sedikit tentang kedatangan Boruto kemarin ini. Kalau emang bukan karena latihan ninjutsu ruang waktu dan penghentian waktu dari Momoshiki, maka ada cara lain agar Boruto bisa datang tanpa diketahui oleh Konoha. Ya lewat Kashin Koji ini. Entah bagaimana ya mereka sudah bertemu sebelumnya
dan akhirnya mereka akan setuju untuk bekerja sama melindungi Konoha. Sehingga Kashin Koji akan memindahkan Boruto tepat ke dalam Konoha dengan Kuchiyose boiler gamanya Kashin Koji. Karena ingat ya, Kashin Koji yang memiliki DNA sekaligus cakra Jiraiya di dalam dirinya, maka akan dideteksi sebagai ninja Konoha, seperti saat kedatangannya pertama kali ini di Konoha. Mungkin itu ya alasan lebih cocok kenapa Boruto bisa tiba-tiba datang tak terdeteksi di Konoha ini. Iya nggak teman-teman? Gimana menurut kalian? Udah nggak sabar kan melihat bagaimana pertempuran antara Kashin Koji yang kini datang kembali setelah sekian lama melawan Kode. Bagaimana untuk kalian? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.